Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi dengan podcast channel kesayangan Anda dengan Rentak Demokrasi KPU Kabupaten Bintan. Dengan saya Nuri yang akan membantu host 30 menit ke depan. Hari ini kita sudah mengundang Kadif Sosdiklih Parmasdar SDM dengan Bapak Helianto. Beliau yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan. Selamat pagi, Pak. Pagi teman pemilih, Mbak Nur. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Kalau gitu kita langsung aja ya, Pak, ke pertanyaannya. Boleh. Nah, Pak, boleh bantu dong dijelasin sama teman-teman kita nih yang masih awam, apa sih sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan itu? Iya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan mengenai apa sih pendidikan pemilih berkelanjutan itu, saya sedikit ingin bercerita mengenai pesta demokrasi yang sudah sama-sama kita laksanakan pada saat tahun 2024 secara serentak, penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dan penyelenggaraan pesta demokrasi yang kita laksanakan itu terbilang sukses dengan tingkat partisipasi yang cukup memuaskan walaupun tidak mencapai target yang kemudian sudah ditetapkan. Namun pun demikian, berbicara partisipasi masyarakat, sangat masyarakat terlibat dalam pesta demokrasi tersebut. Dengan apa? Dengan bukti bahwasanya banyaknya masyarakat yang juga bahkan ingin terlibat menjadi penyelenggara pesta demokrasi itu di tingkatan kecamatan, tingkatan kelurahan, dan di tingkatan desa. Maka tentu keinginan masyarakat untuk terlibat itu merupakan satu hal yang menjadi cerminan bahwasanya berbicara pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU itu terbilang sangat sukses, sehingga dengan pengetahuan dari pemilih ataupun masyarakat Kabupaten Bintan itu, masyarakat Kabupaten Bintan ataupun pemilih tersebut kemudian ingin berpartisipasi untuk mensukseskan pesta demokrasi yang kita laksanakan secara serentak di tahun 2024. Kemudian apa sih itu pendidikan pemilih berkelanjutan? Jadi berbicara kepemiluan, setelah kemudian selesai tahapan kepemiluan, ada kegiatan KPU yang kemudian ini kegiatannya masih tetap berjalan, yaitu pendidikan pemilih berkelanjutan. Pendidikan pemilih berkelanjutan merupakan upaya edukasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan dalam hal ini untuk memberikan edukasi ataupun pemahaman-pemahaman terkait dengan kepemiluan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu kepada masyarakat Kabupaten Bintan, dengan output ataupun dengan harapan setelah kemudian mengetahui informasi berkaitan dengan kepemiluan, maka berbicara pesta demokrasi yang akan datang, masyarakat juga tetap kemudian semangat untuk melibatkan diri mensukseskan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan di pesta demokrasi yang akan datang. Maka pendidikan pemilih berkelanjutan itu adalah rangkaian kegiatan yang tetap dijalankan oleh KPU Kabupaten Bintan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Bintan dengan harapan kemudian masyarakat mengetahui secara utuh informasi kepemiluan dan mengetahui tanggung jawab masyarakat juga sangat penting dan strategis jika kemudian kita berbicara mengenai kepemiluan di Kabupaten Bintan, dengan output keterlibatan ataupun partisipasi dari masyarakat itu ada pada kegiatan pesta demokrasi yang akan datang. Seperti itu, Mbak Nur. Baik, terima kasih ya, Pak. Nah, kemudian nih, Pak, kira-kira strategi atau pendekatan dalam mensosialisasikan pemilih berkelanjutan itu bagaimana? Ya, jadi kalau berbicara strategi pendekatan pemilih berkelanjutan, saya mengenai hal ini sebenarnya saya punya target jangka panjang selaku Kadif.
Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Ada target jangka panjang yang saya tetapkan. Target jangka panjang itu berkaitan dengan indeks kepuasan masyarakat. Nah, kemudian berbicara target jangka panjang itu bagaimana kemudian saya bisa capai, maka ada target jangka pendek yang saya tetapkan, yaitu berkaitan dengan diseminasi informasi, lalu kemudian komunikasi dan pelayanan publik, berkaitan dengan pendidikan pemilih, sosialisasi, dan lain sebagainya. Maka ada strategi yang kemudian juga ini menjadi langkah yang cukup seksi, yang cukup taktis untuk kemudian kita bisa mencapai target-target yang tadi sudah kita tetapkan. Nah, salah satu strateginya berbicara pendidikan pemilih, maka memang kita aktif, kita kemudian masif berkoordinasi dengan pertama stakeholder pemerintah daerah, karena tingkat partisipasi keterlibatan masyarakat juga ini bergantung dari peran pemerintah daerah itu sendiri. Lalu kemudian selain kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kita juga berkoordinasi dengan lembaga yang lainnya, non-government, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan, lalu kemudian juga lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya. Itu merupakan serangkaian strategi ataupun langkah yang memang akan dan sedang juga kemudian kita laksanakan untuk untuk meningkatkan dan mencapai target yang kemudian tadi sudah ditetapkan. Nah, lalu kemudian juga ada cara-cara yang kita lakukan dengan tidak langsung, kita bertatap muka, artinya dengan memanfaatkan jejaring perkembangan teknologi yang saat ini sedang memang menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu melalui media-media sosial. Maka juga kita KPU Kabupaten Bintan aktif kemudian melakukan upaya-upaya melalui media sosial untuk memberikan informasi dan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan kepemiluan. Nah, ini adalah bagian daripada langkah-langkah yang memang kita lakukan untuk kemudian bisa mencapai target-target yang tadi sudah kemudian ditetapkan. Seperti itu, Mbak. Baik, tadi yang saya cerna, Bapak selaku Kadif Sosdiklik, Parnas, dan SDN, berarti ada indeks jangka pendek dan jangka panjang. Iya, target. Iya. Di dalam itu, Pak, boleh nggak mungkin sharing tantangan terbesarnya itu apa sih? Ya, memang berbicara pekerjaan penyelenggaraan kepemiluan yang kita laksanakan itu, kalau berbicara tantangan terbesarnya tentu ada. Nah, di antaranya mungkin ini salah satunya berkaitan dengan partisipasi masyarakat, dalam artian sikap dari masyarakat itu sendiri. Walaupun kemudian mungkin kita sudah berjibaku, kita sudah memaksimalkan segala kerja-kerja yang kita lakukan dengan strategi-strategi yang kita lakukan untuk mencapai target-target yang kemudian sudah kita tetapkan berkaitan dengan kerja-kerja kepemiluan ini, pun tidak akan bisa sampai kalau kemudian memang dari masyarakat itu sendiri memiliki sikap yang kemudian acuh tak acuh juga. Nah, maka hal-hal seperti inilah yang kemudian juga menjadi suatu problem. Tapi bagi saya pribadi, hal ini adalah sebuah motivasi, sebuah pemberi semangat untuk kemudian bisa lebih maksimal lagi melaksanakan kerja-kerja kepemiluan. Untuk apa? Untuk menjawab problem yang berkaitan dengan hal tersebut. Begitu, Mbak. Baik, kalau begitu Pak, boleh dong kiat-kiatnya cara mengatasi tingkat apatisme itu biar anak-anak nih yang baru Gen Z memasuki usia kepemilihan dan mungkin masyarakat biar
nggak mungkin golput ya gitu. Jadi lebih baik, lebih melek dan lebih kritis deh sama kepemiluan. Boleh Pak? Ya, memang berbicara sikap apatis tadi ya, ini suatu tantangan, suatu motivasi untuk kami. Kalau kemudian kita melihat nih undang-undang HAM ya, undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Kalau saya tidak salah nomornya. Di pasal 43 itu kan berbicara hak ya, hak asasi itu ada klausul yang membunyikan hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Kalau berbicara ke pemiluan ya, hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Nah, sebenarnya ini juga secara tidak langsung bisa kita interpretasikan. Klausul ini menegaskan bahwasanya kita tidak boleh kemudian untuk apatis. Karena bukan hak untuk golput dia, tapi hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, tidak hak untuk golput. Maka hal ini kemudian juga harus kita sadari bahwasanya apatis itu bukan sebuah solusi dari suatu problem hasil kepemiluan yang mungkin aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada orang yang mengikuti kompetisi pesta demokrasi mungkin tidak bisa terrealisasi, sehingga muncul sebuah sikap yang kemudian ini menjadi nilai yang kita berikan nilai apatis seperti itu. Nah, tapi berkaitan dengan hal ini juga harus kemudian kita sadari bahwasanya apatis itu bukan sebuah solusi, Tapi apatis itu sebuah lebih kepada sikap yang acuh tak acuh terhadap daerah, acuh tak acuh terhadap lingkungan dan terhadap masa depannya pribadi. Maka jika kita kemudian sebagai penyelenggara menghadapi tantangan seperti ini, kita dalam kegiatan pendidikan pemilih ataupun sosialisasi yang kita lakukan, sebenarnya penyampaian kita juga sudah cukup keras, dan ini merupakan bagian dari motivasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Bayangkan saja, harga satu butir telur itu kan ditentukan oleh keputusan politik yang diambil oleh pimpinan politik di satu wilayah. Nah, itu baru berbicara satu butir telur, harganya ditentukan oleh keputusan politik. Belum kemudian kita berbicara dari sisi pembangunan infrastruktur. Belum kemudian kita berbicara dari sisi pendidikan. Belum kemudian kita berbicara dari sisi ekonomi yang lainnya. Maka kita sebagai masyarakat yang cerdas, harapannya tentu kita harus memahami hal ini, sehingga kita jika kemudian ada aspirasi yang mungkin belum terrealisasi oleh orang yang kita titip amanat kepada orang tersebut pada saat dia mengikuti ke pesta demokrasi sebagai calon, maka kita sebagai pemilih juga kemudian harus harus lebih selektif ya untuk kemudian memilih, dan juga untuk kemudian kita bisa mengawal sehingga bisa kemudian amanah yang kita titipkan itu terrealisasi dan memberikan manfaat tidak hanya untuk pribadi dan untuk orang banyak, lingkungan dan lain sebagainya. Maka berbicara strategi apa yang kemudian harus kita lembaga penyelenggara lakukan untuk kemudian menjawab hal-hal semacam itu, tentu kita melalui upaya pendidikan pemilih secara masif yang kita lakukan, baik itu secara langsung ataupun melalui media. Nah, berbicara pendidikan pemilih secara langsung, saat ini kita sudah mulai, kemudian dimulai dari koordinasi ke Dinas Pendidikan. Kita ingin turun ke sekolah-sekolah untuk kemudian kita terlibat di situ sebagai pembina upacara terlebih dahulu, untuk kemudian nanti pada saat kita menyampaikan materi-materi sebagai pembina upacara, menyampaikan arahan amanat sebagai pembina upacara, kita menyisipkan atau menyampaikan materi yang berkaitan dengan memberikan kesadaran kepada para pemilih, kepada para anak-anak sekolah yang akan menjadi pemilih pemula, sehingga mereka kemudian ketika cukup umurnya mereka juga sadar bahwasanya
golput, apatis, dan hal-hal semacam itu bukanlah sebuah solusi dari problem yang kemudian sebelum-sebelumnya sudah dilakukan oleh mungkin masyarakat yang kurang mengetahui atau yang kurang mendapatkan pendidikan pemilih berkaitan dengan kepemiluan seperti itu, teman. Baik, berarti lebih baik kita memilih ya Pak ya daripada golput. Iya. Nah tadi Pak, Memilih golput itu dia bukan solusi. iya, tadi kan Bapak ada jelaskan di awal kalau sosial media itu menjadi upaya. Nah, peran sosial media KPU Kabupaten Bintan dalam mendukung pendidikan pemilih berkelanjutan itu Pak, gimana kalau di bawah naungannya Pak Heli sebagai Kadif sendiri? Ya, jadi memang perkembangan dunia teknologi itu sesuatu yang tidak bisa kemudian kita hindari. Dengan teknologi yang hari ini memasuki setiap lini kehidupan kita, bayangkan saja aktivitas mungkin kecelakaan hari ini di Kabupaten Bintan bisa kemudian diketahui di luar Kabupaten Bintan di jam yang sama. Artinya apa? Artinya teknologi itu sebenarnya dalam hal menyebarluaskan informasi sangat-sangat membantu. Maka tentu berkaitan dengan hal itu kita juga kemudian menjadikan media sosial sebagai sarana untuk kita melakukan upaya pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Nah, apa yang kemudian kita berikan kepada masyarakat melalui media sosial, materi-materi apa saja itu yang kemudian kita berikan. Pertama mungkin kita edukasi dulu mengenai kerja-kerja yang ada di internal KPU sehingga masyarakat juga kita bisa mengetahui, lalu kemudian berkaitan mungkin dengan informasi yang ingin masyarakat ketahui, masyarakat juga bisa langsung kemudian memanfaatkan medianya KPU untuk kemudian langsung bertanya dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kita edukasi melalui kegiatan-kegiatan KPU tidak hanya semasa tahapan tapi juga di luar tahapan. Nah, maka melalui kesempatan yang berbahagia ini tentu kami ingin memberikan sebuah himbauan kepada siapapun yang mendengarkan, terkhusus masyarakat Kabupaten Bintan. KPU merupakan lembaga publik yang secara konstitusi diberikan amanat untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kepemiluan. KPU merupakan lembaga publik yang sangat-sangat terbuka terhadap kebutuhan informasi publik yang dibutuhkan. Maka KPU juga kemudian menyampaikan kepada siapapun yang mendengarkan KPU Kabupaten Bintan, jika kemudian ingin mengetahui informasi berkaitan dengan kepemiluan dan hal-hal yang lainnya di lingkungan KPU Kabupaten Bintan, teman pemilih bisa langsung kemudian inbox medsosnya KPU ataupun bisa langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Bintan untuk kemudian langsung berdiskusi, bertanya berkaitan dengan mungkin informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bintan. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih, ada nggak pesan Bapak untuk generasi yang sekarang yang baru berkecimpung Pak sebagai pemilih ya? Mungkin dari Bapak ada pesan untuk tidak melakukan golput, jadi biar lebih melek, biar lebih kritis di pemikirannya, mungkin Bapak selaku Kadif Sosdiklik Permas dan SDM bisa mewakili penyampaiannya. Ya, untuk teman pemilih yang mungkin saat ini belum menjadi pemilih dan akan menjadi pemilih di pesta demokrasi yang akan datang, teman pemilih jangan kemudian acuh tak acuh terhadap dunia kepemiluan, karena dunia kepemiluan ini adalah ibaratnya pintu gerbang untuk kemudian kita bisa mewujudkan pembangunan di daerah kita melalui mungkin aspirasi-aspirasi yang kemudian nanti akan disampaikan. Maka teman pemilih agar kemudian lebih berupaya untuk mencari informasi kepemiluan, tentu kami KPU Kabupaten Bintan sangat terbuka. Jika kemudian ingin sharing bisa melalui media sosial ataupun langsung datang ke kantor KPU. Ingat, golput itu bukan solusi. Golput itu adalah sikap acuh tak acuh.
Maka untuk teman pemilih, jika nanti kemudian kita sama-sama memasuki pesta demokrasi yang akan datang, kita tidak boleh kemudian acuh tak acuh. Begitu, Mbak Nur. Baik, terima kasih Pak Heli. Nah, teman pemilih, itu tadi wawasan yang disampaikan oleh Bapak Helianto. Semoga wawasannya dapat diterima secara edukatif dan informatif. Pak, terima kasih atas waktunya. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke sosmed dan teman-teman pemilih. Saya Nuri, mewakili Rentak Demokrasi KPU Kabupaten Bintan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.